Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan yang sempat tadi kita bahas di Google Meet. Mungkin ada teman-teman yang belum sempat mengikuti penjelasan tadi. Nah, teman-teman bisa mengikuti melalui video sederhana ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai awalan dulu, di mana pengantar dan di sini juga ada tugas awal desain formulir. Nah, untuk desain sendiri tadi sudah banyak dari teman-teman yang mengungkapkan gagasan mengenai apa sih itu desain tadi. Dari Mas Aliansi mengungkapkan desain itu adalah rancangan. Dari Mbak Tuti itu tadi desain itu adalah sebuah gambar. Dari Mbak Uli itu tadi desain adalah konsep atau pola rancangan. Dari Mbak Khairunisa itu tadi desain sketsa, dan terakhir itu dari Mbak Mei itu berupa kerangka. Tentunya dalam konsep yang atau pengertian yang diutarakan teman-teman ini tidak ada satupun yang salah, alias semuanya itu benar. Jadi pengertian dari desain itu ya bisa dikatakan sebuah rancangan. Kita mendesain itu kita merancang, bisa juga dikatakan sebuah gambar. Ketika kita mendesain itu otomatis kita mau membentuk sebuah gambar. Bisa juga dari Mbak Uli tadi konsep atau pola rancangan. Jadi ketika kita mendesain itu kita juga membuat konsep dari sebuah nanti hasilnya itu seperti apa, ataupun pola dari rancangan kita nanti apa, kayak gitu juga benar. Dari Mbak Khairunisa desain yaitu sketsa, tentunya juga benar. Dalam mendesain pastinya kita akan membentuk suatu sketsa hasilnya nanti kira-kira seperti apa, kayak gitu. Dari Mbak Mei desain tadi kerangka juga benar, karena sebelum sebelum menjadi sebuah hasil itu pasti kita tentunya akan membuat kerangkanya dulu. Nah, di dalam kita membuat kerangka ya itulah yang dinamakan dari desain, seperti itu. Nah, kenapa sih untuk pertemuan kita untuk hari ini dan selanjutnya itu nanti lebih banyak kita itu mengembangkan teori dari teman-teman sendiri, karena eh, metode pembelajaran atau perkuliahan di daring ini berbeda seperti ketika nanti kita bertatap muka langsung ya, karena di dalam daring ini diharapkan karena keterbatasannya waktu, keterbatasannya situasi, mungkin dari sudut emosional kita juga berbeda, apakah si A ini apakah menyimak atau enggak. Nah, maka kita rubah metodenya menjadi semua itu dari mahasiswa dan kita didiskusikan. Apakah ada yang menyimpang atau enggak. Seperti itu. Seperti halnya dari kata desain ini tadi. Nah, selanjutnya tadi formulir kita juga sudah bahas. Apakah itu formulir? Nah, itu tadi dari Mbak Retno itu sesuatu yang harus diisi. Memang benar, nggak mungkin kan ada formulir yang nggak diisi seperti itu. Pasti semua formulir itu pasti diisi, minimal ya ditandatanganin seperti itu. Nah, dari formulir ini tadi dari Pak Zaina berisi secari kertas, berisi daftar isian yang harus dilengkapi. Ini juga benar karena di di mindset kita kalau kita mendengar formulir itu kita mengasumsikan itu adalah sebuah kertas. Pasti kalau sudah memperoleh formulir atau belum, pasti di pemikiran kita sudah dapat kertas formulir atau belum, seperti itu. Dan tadi yang berisi daftar isian. Nah, di mana di dalam formulir itu pasti kan ada daftar-daftarnya, bisa nama lengkap, terus alamat, jenis kelamin, terus pekerjaan, tempat tinggal, ataupun banyak sebagainya, yang dimana sebuah item-item itu nanti kita harus isi. Nah, kita isi dalam bentuk apa? Data. Data nanti apa? Berisi fakta. Berarti dalam pengisian formulir kita juga harus mengisi sesuai fakta yang ada. Seperti itu. Tadi dari Mbak Ayu Gina, belangko isian yang harus diisi oleh seseorang. Nah, ini juga benar, di mana formulir itu harus diisi. Yang
harus diisi oleh seseorang. Nah, seseorangnya itu siapa? Yaitu seseorang yang bertanggung jawab mengenai formulir tersebut. Kayak gitu. Nah, tadi juga ada dari Mas Tio itu formulir yang berisi data atau informasi. Nah, ini juga benar. Ini penyambungan dari yang diutarakan Pak Zainal tadi. Nah, di mana dalam formulir itu tadi yang berisi daftar isian yang harus dilengkapi. Nah, itu tadi di mana yang harus dilengkapi itu berisi data, informasi dari untuk mungkin informasi kalau diberikan kepada pasien, mungkin informasi dari pasien kayak gitu. Mungkin kalau di lembar klinis mungkin berisi informasi tentang medisnya si pasien tersebut. Nah, tadi yang terakhir ada dari Mbak Wahyu Dwi Lestari, itu di mana formulir itu merupakan media. Nah, media ini kan bisa berupa kertas, bisa juga berupa elektronik dalam mencatat peristiwa. Jadi, dalam formulir tadi di sini banyak sekali dan di antara 5 ini sebenarnya semuanya itu saling melengkapi kayak gitu. Jadi, di Mbak Retno harus diisi, yang harus diisinya itu apa? Secari kertas, yang harus dilengkapi, di mana dilengkapi lagi oleh Pak Zainal, selanjutnya oleh Mbak Ayu Gina, di mana yang harus diisi oleh seseorang. Jadi secari kertasnya itu harus diisi oleh seseorang, di mana yang telah terisi itu tadi berisikan data informasi. Berarti dalam pengisian itu harus sesuai dengan data dan informasi yang valid kayak gitu. Terus dilengkapkan lagi oleh Mbak Wahyu Dwi Lestari yaitu media. Berarti kalau media itu berarti nggak cuma kertas, bisa juga elektronik seperti itu dalam mencatat peristiwa. Namanya aja mencatat peristiwa, berarti di situ ada nanti yang dinamakan judul, ada yang dinamakan heading dari formulir. Terus kalau yang namanya mencatat peristiwa berarti di situ nanti ada tanggal dan mungkin kalau diperlukan juga ada jam yang harus disertakan di dalam formulir tersebut. Nah, selanjutnya tadi mengenai rekam medis, berkas berisikan catatan pengobatan selama pasien dirawat. Tadi pendapat dari Mbak Uli juga benar. Dari Pak Zainal tadi sekumpulan formulir, file berisikan identitas pasien, riwayat pasien, dan seluruh tindakan yang diterima pasien selama di fasilitas pelayanan kesehatan. Dari Pak Zainal juga benar, di mana nanti di dalam rekam medis itu pastinya berisi sekumpulan formulir, di mana sekumpulan formulir itu nanti di dalamnya itu banyak sekali formulir, nggak cuma satu ataupun dua formulir, tapi banyak, di mana nanti di tiap-tiap formulir itu nanti ada identitas pasien, itu pasti wajib diisi. Mungkin kalau sekarang mungkin untuk menghemat pencatatan, mungkin identitas pasiennya mungkin sudah dari ini dari stiker itu, jadi ketika ada ini cuma tinggal ditempel kayak gitu. Mungkin kalau di zaman dahulu mungkin masih harus mencatat satu persatu kayak gitu. Terus juga berisi riwayat pasien, pastinya di dalam rekam medis itu pasti semuanya itu berisi tentang riwayat pasien terdahulu kayak gitu, dan seluruh tindakan yang diterima pasien selama di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, mungkin secara kalau kita gabung apa sih desain formulir rekam medis ini, mungkin ini menurut pendapat saya, mungkin di dalam, tapi juga ketika nanti ada pretest maupun posttest, ya teman-teman berpendapat sesuai teman-teman sendiri kayak gitu. Ini cuma gambaran dari saya, yaitu desain formulir rekam medis itu adalah proses. Ketika kita mendesain, otomatis kita melakukan sebuah proses produksi kreativitas. Nah, desainnya itu kan kita mendesain itu kan sesuai dengan kreativitas. Kreativitasnya siapa? Seseorang pada formulir. Tentu saja kalau pada formulir itu bisa berupa kertas ataupun formulir elektronik. Kalau mungkin dahulu mungkin orang-orang familiarnya formulir itu berupa kertas. Tapi kalau sekarang mungkin formnya sudah elektronik. Kayak apa form presensi menggunakan Google Form. Nah, itu kan menggunakan
media formulir elektronik dalam bentuk komunikasi visual yang mempunyai fungsi dan nilai estetika untuk menyampaikan informasi kepada setiap orang. Nah, jadi di dalam desain formulir itu kita juga harus menimbangkan fungsi, mempunyai fungsinya. Jadi ketika kita memberikan nama itu kira-kira lebih enak mana sih, nama atau nama lengkap, kayak itu kita harus mempertimbangkan fungsinya juga dan juga nilai estetik. Jadi ketika formulir yang kita berikan kepada pasien ataupun formulir yang harus diisi oleh tenaga kesehatan itu rapi, terus tata urutannya itu enak dipandang, tidak campur-campur. Semisal nanti di bagian atas, itu berarti cuma isinya mengenai data administratif pasien. Nanti di bagian tengah isinya dikelompokkan menjadi data klinis pasien. Seperti itu mungkin akan memudahkan dalam seseorang, bisa itu tenaga kesehatannya, bisa itu si pasien sendiri, bisa itu mungkin kalau di rekam medis mungkin bisa di bagian codingnya kayak gitu. Dalam memberikan coding itu mungkin space-nya harus berapa sih dalam penetapan kode diagnosa itu biar lebih enak dilihat dan ketika diisi itu bisa rapi kayak gitu. Karena dimana kekurangan dari formulir kertas sendiri yaitu tadi kita harus memperhitungkan kira-kira tulisan si dokter kalau kita rata-ratain kira-kira beri spasi segini kurang apa enggak ya, kayak gitu. Beda kalau elektronik kan mau nggak mau dokter ataupun tenaga kesehatan yang menyesuaikan di formulir tersebut. Tapi kalau formulir kertas kita sebaliknya, kita yang menyesuaikan kayak gitu. Nah, ini di sini untuk menyampaikan informasi. Nah, untuk menyampaikan informasi kepada setiap orang yang telah diatur formatnya sesuai dengan kebutuhan tertentu. Jadi, dalam proses desain formulir rekam medis kita harus menimbangkan aspek kebutuhan. Nah, namanya kebutuhan berarti kita tidak berlebih. Jadi, kalau memberikan suatu item, menuliskan suatu item, kita diharapkan tidak melakukan pemberian informasi yang double kayak gitu. Misal sudah ada nama, ya nggak perlu diberi nama lengkap kayak gitu. Misal sudah diberi nama penanggung jawab, sudah diberi nama penanggung jawab, kita kira-kira untuk alamat perlu enggak? Kalau perlu ya kita cantumin. Untuk nomor perlu enggak? Kalau perlu kita cantumin. Untuk jenis kelamin perlu enggak penanggung jawab diberikan jenis kelamin, atau kalau semisal penanggung jawabnya laki-laki kira-kira berpengaruh enggak apabila pasiennya perempuan, kayak gitu kita harus mempertimbangkan. Jadi supaya dalam pengisian formulir itu tidak memerlukan waktu yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lebih hemat. Mungkin space-nya yang lain bisa digunakan untuk di data klinisnya kayak gitu. Jangan sampai di formulir rekam medis ringkasan masuk dan keluar itu justru lebih banyak data administratif pasiennya kayak gitu. Nah, di sini juga yang sesuai dengan kebutuhan, ya kita juga lihat kira-kira kita mau merancang formulir yang bagaimana. Apakah formulirnya itu kira-kira di bawah pasien atau ditinggal di rumah sakit? Apakah formulirnya itu adalah formulir yang harus setiap kali berobat harus dibawa ataupun tidak? Nah, kita harus mempertimbangkan aspek dari kebutuhan. Tentunya kalau semisal seperti apa sih yang formulir yang tiap hari harus dibawa pasien, mungkin bisa berupa KIB. KIB-nya pasien berarti kita harus mempertimbangkan apa sih KIB itu. Pasti yang pertama kita mempertimbangkan ukurannya, ya kan? Pertama pasti kita mempertimbangkan ukurannya. Nggak mungkin KIB namanya saja kartu identitas berobat, kita beri ukuran HVS, kan nggak mungkin. Kenapa kok nggak mungkin? Karena tiap hari harus dibawa. Terus kalau kertas HVS pun juga nanti dikhawatirkan mudah rusak.
kayak gitu. Penyimpanannya pun mungkin akan dilipat-lipat oleh si pasien. Maka kita harus memikirkan kira-kira bagaimana sih format yang sesuai untuk KIB. Oh, seukuran KTP, biar apa? Oh, nanti biar mudah disimpan di dalam dompet, terus bisa dibawa kemana-mana, habis itu tidak memakan tempat penyimpanan yang besar. Terus mungkin kita juga harus mempertimbangkan nanti bahan yang digunakan itu seperti apa. Tentunya itu nanti semua di pembahasan selanjutnya. Nah, di sini teman-teman akan memperoleh tugas. Yang pertama itu deskripsinya seperti berikut. Nah, ketika teman-teman ditempatkan di fasilitas kesehatan pertama yang berada di pelosok pedesaan. Jadi teman-teman membayangkan teman-teman bekerja di vaskes pertama yang ada di pelosok pedesaan. Nah, setelah teman-teman sudah dibayangin dulu ya. Nah, selanjutnya petugas tidak bisa mengetahui apakah pasien sudah pernah datang berobat ke vaskes tersebut atau belum. Nah, ketika teman-teman mungkin di sana, teman-teman baru pertama kali bekerja di situ, teman-teman melihat bahwasannya petugas itu nggak bisa mengetahui apakah pasien sudah pernah datang berobat ke vaskes tersebut atau belum. Jadi ketika pasiennya datang ke vaskes tersebut, ya mungkin ini petugasnya harus selalu tanya, pasien baru atau lama. Terus mungkin pasiennya juga mungkin kalau udah tua mungkin bingung mungkin atau apa kayak gitu. Itu yang permasalahan yang kedua. Yang ketiga, pasien selalu lupa nomor rekam medis. Jadi ketika udah petugasnya nggak tahu ini pasiennya lama atau baru, pasien sendiri juga selalu lupa nomor rekam medisnya. Jadi kalau mungkin ditanya nomor rekam medisnya siapa juga nggak tahu, terus namanya juga mungkin sama kayak gitu mungkin, dan belum memiliki sistem ya, otomatis kalau dengan perincian seperti ini belum memiliki sistem. Nah, yang terakhir, petugas kesulitan mencari nomor rekam medis pasien dikarenakan tidak memiliki formulir yang mendukung. Nah, jadi karena pasiennya juga lupa, otomatis petugas juga mengalami kesulitan. Otomatis kalau nomor rekam medisnya saja petugas tidak tahu ataupun susah, mungkin harus memeriksa di buku register yang banyaknya seperti itu, yang tebalnya seperti itu, mungkin kewalahan. Alhasil apabila nomor rekam medis si pasien itu tidak bisa ditemukan, otomatis dokumen rekam medisnya bisa ditemukan atau tidak. Nah, pastinya kan sulit untuk ditemukan kayak gitu, dan bahkan mungkin dokumen rekam medisnya juga mungkin tidak ditemukan, sehingga dalam pemeriksaan pasien ya tidak menggunakan, petugas tidak menyertakan dokumen rekam medis ke dalam poli kayak gitu. Nah, dalam menanggapi kejadian tersebut, kira-kira apa yang Anda lakukan dalam menanggapi kejadian tersebut? Tentunya di sini yang dimaksudkan adalah teman-teman membuat sebuah formulir. Kira-kira formulir apa yang teman-teman akan buatkan kayak gitu untuk menanggapi permasalahan yang ada di fasilitas kesehatan tersebut. Nah, untuk tugas kedua, ini teman-teman membuat ringkasan mengenai hubungan desain formulir dengan rekam medis. Nah, di sini maksimal ada 100 kata ya, untuk maksimal ada 100 kata. Nah, untuk tugas yang pertama tadi, teman-teman tentunya hasilnya itu adalah sebuah formulir. Jadi, untuk yang tugas pertama, teman-teman membuat formulirnya. Kayak gitu, teman-teman membuat formulirnya, kira-kira formulir apa sih yang harus digunakan. Kayak gitu. Nah, dan juga dalam membuat formulirnya, teman-teman juga harus memberikan catatan di bawahnya. Kira-kira ukurannya berapa formulir yang teman-teman buat. Habis itu, teman-teman menggunakan kertas jenis apa kayak gitu. Terus mungkin item-item yang berupa informasi administratifnya itu kenapa teman-teman cantumin. Misal teman-teman cantumin nama kayak gitu, kenapa teman-teman memberikan
nama di dalam formulir tersebut. Oh, teman-teman jelasin pemberian nama digunakan untuk bla 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 bla, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.